Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ingin sharing. Saya baru belajar kembali. Jadi dulu itu 7 tahun yang lalu sebenarnya sebelum pandemi juga saya sudah menyukai tanaman dan sudah mulai mengkoleksi aglo sebenarnya. Tapi waktu itu harus bangun rumah. Akhirnya aglonya saya jual gitu ya, tapi dulu memang tidak seintens sekarang gitu. Akhirnya karena melihat sekarang kok banyak banget gitu ya aglo-aglo baru yang cakep-cakep banget, dan akhirnya saya kepengen lagi gitu. Nah, saya selalu membeli aglo itu nggak mau yang tipe emak-emak yang nggak mau beli mahal gitu. Jadi kalau misalnya, nah ini tuh dikasih sama Mbak Ayu dari Lampung. Ini waktu dikasih kecil banget. Sekarang alhamdulillah waktu itu 2 daun ya, sekarang udah jadi 5 daun. Nah, ternyata karena saya pemula kan, saya jadi nyari ilmu ya. Saya cari tahu bagaimana sih sebenarnya menanam aglo supaya dia rimbun, supaya dia tidak busuk daun, busuk akar, busuk daun gitu. Nah, akhirnya saya googling, saya cari di YouTube, saya belajar ulang gitu ya. Saya pengen sharing aja ke teman-teman yang sama-sama pemula nih. Aglo saya sih belum banyak, aglo saya itu baru sekitar 12 macam. Nah, hari ini saya kepengen bongkar semua. Jadi hasil belajar saya, hasil mencari ilmu tentang peragloan ini, ternyata dia tidak boleh kalau tanamannya kecil seperti ini nggak boleh di pot besar. Dan ini juga drainasi medianya juga sangat kecil karena lubangnya cuma ada di bawah. Padahal saya udah tambah sebenarnya, tapi ternyata tidak cukup gitu. Nah, ini akan berpotensi nanti membuat tanaman itu menjadi busuk akar, dan akarnya jadi sulit berkembang karena medianya yang terlalu besar gitu. Jadi nanti semuanya akan saya ganti dengan pot kecil ini yang sudah saya bolongin. Jadi ini di bawahnya ditambah, pinggir-pinggirnya tuh ya ditambah semua, supaya pada saat medianya dimasukkan ke sini, airnya cepat keluar lagi. Jadi dia tidak terlalu lembab. Karena ternyata aglo itu tidak suka kondisi media yang terlalu lembab. Nanti dia jadi busuk gitu kan, sayang. Pengennya belinya bayi gitu ya, terus habis itu digedein gitu. Nah, ini juga waktu itu belinya bayi, potnya gede banget. Jadi saya salah. Nah, kesalahan ini yang ingin saya perbaiki hari ini. Jadi teman-teman boleh silakan ikuti terus video ini untuk mendapatkan manfaat. Lagi bongkar tanaman ini Manda gitu. Bagus. Alhamdulillah. Mau diganti pot Manda. Bukan kayak Manda, potnya jelek-jelek. Oke, kita akan mulai dari pot ya. Nah, ini pot ini kan sudah dibolongin. Kemudian yang kedua, yang paling penting selanjutnya adalah media. Nah, saya pakai sarung tangan dulu. Jadi ternyata medianya aglonema itu dia tidak suka yang lembab, maka tidak boleh diberikan tanahnya terlalu banyak, karena kalau tanah itu semakin nanti disiram dia akan padat kan gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat saya sudah mempersiapkan. Kita lihat ke bawah ya. Jadi nanti teman-teman akan melihat prosesnya ya, seperti ini. Iya, ini media yang udah saya siapkan. Ini sekam padi. Ini kalau orang bilangnya sekam mentah ya, karena dia bukan sekam bakar. Saya pakai sekam padi. Kemudian saya pakai media tanah yang biasa, yang dijual bebas ya. Nah, ini juga nanti sedikit aja, tetap untuk nambahin nutrisi sebenarnya. Sama ini pupuk kandang. Nah, ini pupuk kandang. Jadi nanti ini dicampur. Campurannya biasanya 1:1. Ya, kita mulai. Ya, kita campur. Nah, ini si tanahnya ya, si media yang sudah siap. Nah, media ini hampir sebagian besar sebenarnya sudah ada campurannya, tapi campurannya itu masih tidak terlalu poros karena masih pasti tetap terlalu banyak tanahnya.
Sebenarnya kalau ditulis di sini sih dia sudah lengkap, sudah ada komposnya, sudah ada kokopitnya gitu ya. Nah, ini diaduk. Diaduk medianya sampai rata. Kenapa sih harus pakai sekam gitu ya? Inilah yang nanti membuat airnya cepat poros lagi, cepat keluar. Jadi drainase dari medianya itu bagus. Dia tidak terlalu menyerap air. Nah, ini sudah siap pakai. Tapi saya tambahkan pupuk kandang. Nah, pupuk kandang di sini fungsinya lebih kepada memberikan nutrisi. Nggak usah banyak-banyak karena ini hanya tambahan. Ya, udah seperti ini. Oke, benar-benar ini untuk pemula ya, karena saya juga pemula. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana memperkembangbiakan aglonema dengan cara yang benar. Jadi nggak asal beli, habis itu sampai di rumah ternyata layu mati gitu ya, sayang banget. Nah, ini biasanya di dalamnya saya suka masukkan batu-batuan. Untuk apa? Untuk memberikan rongga. Bisa juga dengan styrofoam, bisa juga dengan potongan-potongan genteng gitu ya, hanya untuk memberikan rongga. Kemudian kita masukkan medianya. Medianya dimasukkan setengah aja. Nah, pot yang lama ini kan harus dibongkar ya. Kita akan bongkar pelan-pelan saja supaya tidak merusak si akarnya. Nah, itu lihat teman-teman. Jadi kondisi akarnya sendiri karena potnya memang sudah salah ya. Dari pemilihan potnya sudah salah, medianya juga terlalu lembab. Lihat, ini karena tidak ada campuran, jadi medianya terlalu lembab. Ini udah terlihat nih, akarnya sudah ada yang busuk. Jadi kalau nggak cepet diganti, takutnya tidak terselamatkan. Tuh lihat, akarnya sudah ada, padahal daunnya masih kelihatan segar, tapi ternyata akarnya sudah, ya Allah, sudah busuk beberapa. Ya Allah, tuh, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa terselamatkan dengan cara yang benar ini ya. Ini sudah ada bibit-bibit akarnya. Mudah-mudahan dengan mengganti medianya ini bisa terselamatkan. Nah, Masya Allah, tuh lihat teman-teman ya. Padahal dari daunnya kelihatan segar banget, ternyata sudah mulai busuk akar karena media yang salah dan pot yang salah. Oke, kita tanam kembali. Nah, ternyata menanam aglonema pun dia tidak boleh terlalu akarnya terlalu ke bawah, karena nanti ini juga nggak boleh terlalu ditekan karena dia harus gembur ya. Nah, seperti ini. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi lebih subur setelah kita pindahkan. Jadi teman-teman bisa lihat yang di atasnya terlihat subur pun ternyata di dalamnya sudah mulai membusuk karena perlakuan yang salah. Ini yang sayang banget. Nah, ini saya sudah masukin air. Kita berikan ini vitamin B1 penguat akar ya. Jadi kalau dipindahkan tuh memang sebaiknya kita tambahkan ini sedikit aja. Makannya sedikit saja. Kemudian ini itu untuk anti fungi. Kenapa harus ditambahin? Karena kan kita baru pindahin ya. Jadi untuk melindungi dia dari jamur-jamur juga. Ini saya belum buka kebetulan karena saya baru beli juga. Jadi setelah belajar jadi tahu banyak. Nah, ini bentuknya bubuk. Pemakaiannya juga sedikit saja. Sebenarnya pakai sendok ya, sedikit aja. Nah, setelah diaduk, ini kita siram. Saya mau nunjukin cara siramnya.
kelihatan ya. Ya, setelah ditanam ditambahin media tadi ya. Sekarang kita siram dengan cairan yang sudah mengandung B1 dan antrikol anti fungi, anti jamur. Ini disiram sampai airnya keluar lagi. Tuh. Ini menandakan bahwa pot ini sudah cukup bagus drainasenya. Seperti itu. Oke, ini sudah mulai satu. Kita akan ganti lagi. Ini hampir semuanya ya. Saya ganti karena semuanya salah pot dan salah media juga. Ini yang kedua ya. Ini Dut Anjamani. Kalau tadi Pink Lady Valentine. Oke. Kita bongkar lagi seperti apa akarnya. Padahal terlihat sehat dan baru tumbuh tunas baru ya. Ternyata yang terlihat di luarnya tidak sama dengan yang di dalamnya. Nah, oh alhamdulillah kalau yang ini masih sehat. Lihat perbedaannya sama yang tadi. Yang tadi tuh akarnya udah pada coklat-coklat dan busuk. Ini akar putihnya banyak. Ini artinya tanaman ini cukup sehat. Ya mudah-mudahan nanti dengan dipindah ke pot yang lebih kecil dan media yang benar. Ini sama, medianya lembab banget, basah karena salah komposisi media. Jadi kalau waktu sebelumnya saya cuma nambahin media yang udah saya beli jadi aja, nggak saya tambahin apa-apa nih. Ini cakep banget ya, kelihatan ya akarnya masih banyak yang putih-putih. Nah ini menandakan tanaman ini sehat. Oke, kita pindahkan lagi. Kita pindahkan medianya yang tadi sudah dicampur. Oke, kita masukkan. Tuh ya, bagus banget, bersih banget. Beda banget sama yang tadi. Sudah begitu aja. Terus kita lakukan penyiraman seperti tadi lagi. Sampai airnya mengalir. Ya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya bahwa yang terlihat tadinya bagus, belum tentu bagus karena di luarnya aja yang terlihat bagus. Saya mau liatin beberapa koleksi saya yang juga saya akan pindahkan tanamannya nih. Ini Red Anja ya. Ini Red Anja. Ini juga saya khawatir di dalamnya seperti apa. Kalau ini dia, kalau saya nggak salah ini Venus. Nah, berdasarkan pengalaman saya ini mudah-mudahan teman-teman sudah bisa mengerti bahwa ternyata yang terlihat di luarnya di posisi atas dari tanaman itu belum tentu di bawahnya, di bagian daerah akarnya itu bagus. Tadi yang Lady Valentine saya punya itu kan terlihat sebenarnya bagus banget ya. Dari luarnya itu, dari atasnya itu subur, merah, seger. Ternyata di dalamnya sudah kritis. Nah, ilmu yang ketiga tadi saya udah informasikan tipsnya. Yang pertama adalah potnya ya. Potnya harus banyak lubang supaya drainasinya bagus. Yang keduanya itu media. Media itu penting banget. Maka medianya dicampur untuk yang dia tidak membuat tanah itu mengeras. Jadi memang begitu disiram dia harus langsung keluar. Yang ketiga, dia nggak boleh sering-sering disiram. Jadi pengecekan dia nggak boleh lembab kan ya. Dia nggak boleh kering juga. Jadi pengecekannya adalah dengan menyentuh. Jadi menyentuh si permukaan media. Kalau dia sudah kering maka disiram. Tidak boleh terlalu basah. Nah, yang keempat itu
posisi peletakan dari aglonema ini. Aglonema ini sebenarnya tidak bisa terkena matahari yang langsung sampai benar-benar full sinar matahari seharian, itu juga nggak bagus. Sebaiknya dia diletakkan di bawah naungan. Nah, kalau saya sih naruhnya di teras ya, di teras. Tapi setiap hari usahakan dia dijemur. Kenapa harus dijemur? Jadi dijemur itu proses matahari, penjemuran itu kan untuk pemasakan dari fotosintesis daun ya. Jadi klorofilnya itu akan masak, akan matang dengan sempurna dengan bantuan sinar matahari. Nah, itu yang membuat kita sebaiknya meletakkan atau menjemur. Jadi boleh kalau lebih baik setiap hari atau 3 hari sekali gitu, diletakkan di matahari yang terkena langsung pagi-pagi ya. Nanti nggak usah lama-lama, sampai jam 10-an itu sudah bisa dimasukin lagi. Jadi supaya dia lebih terlindung, tidak terkena matahari full gitu. Nah, mungkin itu sedikit tips dari saya sebagai sesama pemula. Teman-teman boleh mencoba, belajar sama-sama, kita merawat bersama, mudah-mudahan berhasil. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.